Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 12-3. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi matematika, yaitu bilangan berpangkat atau eksponen. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami materi ini. Nah, berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu pengertian eksponen atau bilangan berpangkat. Eksponen adalah bilangan berpangkat, yakni bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri hingga beberapa tingkat. Notasi pangkat digunakan untuk menuliskan berapa kali suatu bilangan dikalikan secara berulang dalam bentuk yang lebih sederhana. Misalnya, kita memiliki faktor A yang dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka dapat ditulis sebagai berikut. A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A sebanyak 3 kali. Angka 3 dituliskan di sebelah kanan atas A yang menunjukkan bahwa angka 3 ini merupakan pangkat dari A. Contohnya, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Sifat-sifat eksponen bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau eksponen memiliki sifat-sifat yang perlu kamu pahami agar kamu bisa menyelesaikan persamaan eksponen maupun pertidaksamaan eksponen dengan lebih mudah. Ada 8 sifat eksponen yang sudah kami rangkum, berikut adalah penjelasannya. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat eksponen. Yang pertama, pangkat penjumlahan jika ada perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah, bisa dituliskan sebagai berikut. A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya, 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Yang kedua, pangkat pengurangan jika ada pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang, bisa dituliskan sebagai berikut. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Contohnya, 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya yang ketiga, pangkat perkalian jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali, bisa dituliskan sebagai berikut. Dalam kurung A pangkat M balas kurung lalu dipangkatkan lagi dengan N, maka A pangkat M dikali N. Nah, contohnya dalam kurung 2 pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi dengan 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Yang keempat, perkalian bilangan yang dipangkatkan. Jika ada perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga, bisa dituliskan sebagai berikut. Dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contohnya, dalam kurung 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Baiklah, selanjutnya yang kelima, perpangkatan pada bilangan pecahan. Jika ada bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua dengan syarat B tidak sama dengan 0. Artinya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Bisa dituliskan sebagai berikut. Dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M untuk B tidak sama dengan 0. Contohnya sebagai berikut. Dalam kurung 2 per 3 dipangkatkan 4 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4 sama dengan 16 per 81. Selanjutnya yang keenam, pangkat negatif. Jika ada bilangan berpangkat negatif, maka nilainya sama dengan seperbilangan eksponen tersebut, namun pangkatnya menjadi positif. Bisa dituliskan sebagai berikut. A pangkat negatif N sama dengan seper A pangkat N. Contohnya, 2 pangkat negatif 3 sama dengan seper 2 pangkat 3 sama dengan seper 8. Nah, selanjutnya yang ketujuh, pangkat pecahan. Jika ada bilangan berpangkat yang di akar, maka pangkat dari akarnya dapat ditulis menjadi penyebut dari pangkat bilangannya. Bisa dituliskan sebagai berikut.
akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contohnya, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 per 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, sifat eksponen yang terakhir adalah pangkat 0. Jika ada bilangan yang berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1, berapapun nilai bilangan basisnya. Dengan syarat, bilangan basisnya tidak sama dengan 0, atau A tidak sama dengan 0. Bisa dituliskan sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1, untuk A tidak sama dengan 0. Contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 1, atau bisa juga 7 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, setelah mempelajari sifat-sifat eksponen, selanjutnya kita pindah ke bilangan negatif berpangkat. Selain 8 sifat eksponen yang sudah kita bahas di atas, kamu juga perlu tahu sifat dari bilangan berpangkat jika bilangan basisnya bernilai negatif. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Pangkat ganjil, suatu bilangan negatif. Jika dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Pangkat genap, suatu bilangan negatif. Jika dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, untuk penjelasannya, langsung saja kita mulai. A. Bilangan negatif berpangkat ganjil. Suatu bilangan negatif, jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Dapat dituliskan sebagai berikut. Dalam kurung, negatif A pangkat M sama dengan negatif A pangkat M dengan M sama dengan ganjil. Contoh, dalam kurung, negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif dalam kurung 2 pangkat 3. Dalam kurung, negatif 2 kali dalam kurung negatif 2 kali dalam kurung negatif 2 sama dengan negatif dalam kurung 2 kali 2 kali 2. Negatif 8 sama dengan negatif 8. B. Bilangan negatif berpangkat genap. Suatu bilangan negatif, jika dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Dapat dituliskan sebagai berikut. Dalam kurung, negatif A pangkat N sama dengan A pangkat N dengan N sama dengan genap. Contoh, dalam kurung, negatif 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Dalam kurung, negatif 2 kali dalam kurung negatif 2 sama dengan 2 kali 2. Atau 4 sama dengan 4. Nah, setelah mempelajari serangkaian materi mengenai bilangan berpangkat atau eksponen, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Silahkan dipahami dan disimak baik-baik. Nah, itulah tadi serangkaian materi mengenai bilangan berpangkat atau eksponen dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.